50-an masih kami bisa terima di sana. Kemudian setelah aktivitas di sana dengan memilih paket wisata yang satu di antara dua ini, durasi waktu kunjungannya sekitar 1 jaman lah, termasuk juga dengan prolog kami. Kemudian setelah itu mereka kami ajak ke situs Warung Boto, ada jalan. Kalau dari sini paling ya kita ajak menyusur Sungai Gajah Wong ini. Di pinggir-pinggir sungai itu ada beberapa pemukiman, dan kami juga menunjukkan bahwa situs Warung Boto ini sebenarnya sisi paling belakang di bangunan cagar budaya. Sisi timurnya ada di seberang sungai. Nah, dari sini kita bisa memberikan edukasi bahwa bangunan cagar budaya situs Warung Boto yang dulu diberi nama Pesanggrahan Rejo Winangun ini juga menjadi benteng perlindungan Keraton Yogyakarta di sisi timur. Ini di sana ya. Di sebelah lokasi ini ada Sungai Gajah Wong. Kami juga bercerita sepanjang perjalanan ini, bercerita tentang asal usul cerita legenda nama Gajah Wong. Karena dulu ceritanya itu zaman Panembahan Senopati itu beliau punya binatang kelangenan atau bintang kesukaan yang selalu digunakan untuk pesiar beliau. Nah, ceritanya ada Ina Badang, dia meminta tolong bantuan adiknya untuk membantunya untuk memandikan gajah. Nah, sifat dari kedua bersaudara ini berbeda. Kalau kakaknya ini ya sifatnya wibawa, karena dia selain dalam juga merupakan pekatik dari gajah itu. Kemudian adiknya ini sifatnya selengean gitu. Nah, ketika dimintai tolong sama kakaknya, ya gitu kan. Nah, alam mendengar makian dia, gitu. Akhirnya banjir bandang, banjir air bah, dan akhirnya menghanyutkan gajah dan juga pawangnya itu. Kemudian Panembahan Senopati mendengar bahwa gajah kelanganannya dia, kesukaan beliau itu hanyut oleh air bah, makanya diberi nama sungai ini menjadi Gajah Wong. Gajah artinya gajah, Wong itu orang. Wong itu yang memandikan gajahnya, orang. Gajah orang kalau di bahasa Indonesia ini. Tapi karena nama kan nggak boleh di bahasa Indonesia ini. Cerita legendanya seperti itu. Nah, sepanjang perjalanan kami mengajak wisatawan selesai melakukan aktivitas wisata edukasi ini mau menuju ke situs Warung Boto, cerita yang kami buat untuk wisatawan seperti itu, asal usul cerita dari itu, kira-kira begitu Mas. Nah, saya juga sempat baca kalau nggak salah ini kan warung situs ini kan tetap di 2 kelurahan ya? Iya, di jalan. Jadi iya. Kelurahan Warung Boto yang di bangunan baratnya, kemudian Kelurahan Rejo Winangun yang berada di sisi timur Sungai Gajah Wong. Nah, luasan bangunan situs Warung Boto itu sekitar 4 hektar Mas. Jadi kalau nanti jenengan pengen melihat beteng terluarnya itu ada di sebelah utara Bakmi Mbah Gito. Jadi jalan ini dengan terus ke timur terus, nanti kan ada jalan melingkar ke kiri, belok ke kiri, itu jalan masih terus mentok. Nanti sebelah kirinya itu ada Bakmi Mbah Gito. Nah, depannya itu ada makam. Salah satu beteng makamnya itu masih beteng ini, Pesanggrahan Rejo Winangun atau situs Warung Boto. Luas ya. 4 hektar. Ya berarti sini dulu tuh masih ada di dalam kawasan Gi. Kalau kita menyebutnya menara, tapi kalau teman-teman BPJP dilarang menyebut seperti itu dan memberi pembelajaran bahwa ini namanya bukan menara tapi namanya bangunan tinggi. Nah, bangunan tingginya ini untuk di sisi belakang, karena ini bagian belakang. Sebenarnya situs Warung Boto ini ibaratnya rumah,